rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa qurrata kasrata wa ihsana fi ya qa'iman bil jawari wa mughdiran lil muslimin wa la tashkuru wa ta'ala wa la tashrabu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam ketahuilah annal buraq, rasanya buraq dabbatun adalah hewan min zawatil ardi yang mempunyai 4 kaki. Wa huwa la zakarun wala unsa. Dia adalah hewan yang bukan jantan, bukan pula betina. Di buraq adalah kendaraan yang dipakai oleh baginda Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Buraq ini bukan jenis hewan jantan maupun betina. Dunal mighal, dan buraq ini lebih pendek daripada bihol. Bihol ini perkawinan antara kuda dan keldai. Wa fawqal himar, dan lebih tinggi dari himar. Idza saro, ketika buraq berjalan, yato, maka dia meletakkan rijlaihi, kedua kakinya, inda muntaha basarihi, kedua kakinya sejauh mata memandang, minal ardi, ketika menginjak di tanah. Sumayado kulla wahidatin min rijlaihi al-mu'akhiratain, maksud yang pertama tadi kaki depan, lalu kemudian meletakkan masing-masing daripada kedua kakinya bagian yang ke belakang, maudi'ahuma, juga pada kaki depannya, au asbaqo minhuma, atau lebih maju, lebih ke depan. Wa hadza ablagu minat tiran, dan biwallinya, buraq ini itu lebih kuat daripada burung, karena biwal ini hampir sama bentuknya seperti burung, karena dia mempunyai dua sayap. Bentuknya seperti, hampir sama seperti biwal, seperti himar, akan tetapi mempunyai dua sayap seperti burung. Mubawwaman ala tahrikil uzunaini, dan biwal ini selalu menggibaskan kedua telinganya, li syiddatihi wa quwwatihi, karena begitu kuatnya. Fa idza sa'ida ala jabali, nah ketika dia naik ke gunung, talat rijlahu, ketika naik gunung maka kaki belakangnya itu memanjang. Dua kaki yang ada di belakang itu memanjang. Wa iza habata, dan ketika turun ila wahdatin, ketika turun, talat jadahu syai'an fa syai'an, ketika naik kakinya yang memanjang, dan ketika turun itu yang memanjang kaki depannya sedikit demi sedikit memanjang. Jadi bukan seperti hewan biasa, jadi ada kelebihan keistimewaan tersendiri. Ketika naik kakinya memanjang dengan sendirinya yang belakang, dan ketika turun kaki depannya pun memanjang lebih dulu
hadhihi khususiyatun linabina, dan keadaan buruk yang seperti ini adalah khusus hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walam taqoh li nabiyyin, dan keadaan buruk yang seperti ini tidak terjadi kepada Nabi selain baginda Nabi Muhammad SAW. Niman wakibahu qablahu, yaitu di antara Nabi yang pernah menaiki buruk sebelum baginda Nabi Muhammad. Jadi buruk ini termasuk kendaraan istimewa khusus dipersiapkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra wal Mi'raj. Wasumya buraqan, lalu kenapa dinamakan buraq? Karena buraq ini diambil dari kosakata minal barqi, dari kata barq. Barq ini artinya kilat, jadi secepat kilat jalan. Lisyiddati sur'atin, karena begitu cepatnya, lisyiddati sur'ati sirri, karena begitu cepatnya jalan buraq ini. Secepat kilat, kayak kalau bahasa kita sebutnya jet. Cuma lebih cepat lagi, dan seperti pada antara sudah sampai. Karena kan dalam perjalanan Isra itu kan diceritakan prosesnya Nabi Muhammad sampai singgah dulu ke beberapa tempat yang pernah dahulu disinggahi oleh para nabi. Contohnya baca di Baitul Haram, di Madinah, di Syajaratul Musa. Au minal balik, atau buruk diambil dari kosakata kalimat baripun yang artinya bima'nal bayat, artinya berwarna putih. Allazi huwa afdalul alwan, warna putih ini adalah warna di antara beberapa warna yang paling utama. Lima fi khilali biyadiha ba'du sawadin, karena pada warna putihnya buruk itu bercampur dengan sebagian warna hitam. Jadi tidak seluruhnya putih, tapi ada bercampur hitam. Arsalahullahu, Allah mengutus, mengirimkan buruk untuk dikendarai oleh baginda Nabi Muhammad, ya, untuk perjalanan Isra wal Mi'raj minal jannati. Allah persiapkan buruk ini dari surga. Tujuannya apa? Siapkan ijlalan wa ta'ziman, sebagai bentuk memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Ala anna adatil muluk, sebagaimana tradisi atau kebiasaan para raja. Idza istadda'a wahidun minhu ihsanan, bila mana seorang raja mengundang salah seorang yang mana orang tersebut dinilai istimewa dalam pandangan raja, ba'asa ilaihi bimakin sunni, maka pasti sang raja mempersiapkan kendaraan khusus sebagai bentuk penghormatan kepada tamunya yang istimewa. Jadi wajar kalau kita pengikut baginda Nabi Muhammad SAW, bila mana kita ini mengadakan acara, misalkan pengajian, beragam, kita mengundang seorang ulama. Undang tadi kita persiapkan kendaraan yang khusus untuk menjemput dan mengantar mereka. Kita persiapkan servis yang ideal. Itu wajar, karena memang sudah diajarkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi patutlah bagi kita untuk meneruskan tradisi yang baik. Ayyurafiyum ma'azza a'azzu khawasi liyuhaddirahu ilaihi. Jadi
Raja mengundang, seorang raja mengundang orang yang istimewa untuk dihadirkan di hadapannya. Maka dipersiapkan persiapan yang istimewa pula, diberikan kendaraan yang mewah, kendaraan yang memang baik, layak ya, untuk si tamu ini, tamu yang istimewa. Itu juga Allah mengundang kekasihnya yaitu baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghadapnya ketika perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buruk. Nah, buruk ini juga pernah dipakai oleh nabi-nabi sebelumnya. Tetapi keadaan buruk ketika dipakai oleh nabi-nabi sebelumnya tidak seperti keadaan dipakai oleh baginda Nabi. Buruk itu ada keistimewaan tersendiri ketika dipakai oleh baginda Nabi. Berjalan lebih cepat. Terus lagi ketika naik gunung, dia kakinya memanjang dengan sendirinya, dan ketika turun kaki depannya pula memanjang lebih dulu. Lalu kemudian fa'ada usulihi sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa, dan ketika Nabi Muhammad telah sampai ke Masjidil Aqsa, taroka al-buraq, jadi ketika sudah sampai ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Nabi pun meninggalkan buraq marbutan dalam keadaan diikat, maksudnya diparkirkan di sofra pada batu besar allati kana yaqisu 'alaiha Daud alaihissalam, yang mana batu besar tersebut pernah diduduki oleh Nabi Daud. Nah, batu besar itu tempat di mana parkirnya buruk yang dahulunya pernah diduduki oleh Nabi Daud alaihissalam. Wa ba'dahu ibnu Sulaiman, bahkan setelah Nabi Daud pernah juga diduduki oleh Nabi Sulaiman. Ila umudihi sallallahu alaihi wasallam yarkabahu fi rujuhi ila Makkah, sampailah terikatnya buruk ini tadi sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali lagi dari mi'rajnya. Yarkubahu fi rujuhi, agar beliau dapat mengendarai buruk itu kembali menuju kota Mekah. Ba'da urujuhu ila sama, ketika beliau telah selesai dari mi'raj. Hadza huwal masyhur inda ahli ahwalihi sallallahu alaihi wasallam wal ma'arij, dan ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Wallazi dalat alaihi riwayatun Bukhari, adapun dalil yang menunjukkan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Muhammad dengan mengendarai buraq ini adalah riwayatnya Imam Bukhari. Anahu sallallahu alaihi wasallam sa'ida ma'al buraq wa qa'al urud min tilka as-sakhah, bahasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki buraq, dan ketika beliau hendak mi'raj, ketika beliau hendak mi'raj, maka si buraq ini tadi diparkirkan pada batu besar tersebut. Ila haitsu masyaallah, mi'rajnya ini ada ke tempat yang mana Allah kehendaki. Jadi bukan berarti Allah itu ada di pucuk, bukan, akan tetapi memang makhluknya membutuhkan tempat untuk berjumpa dengan Allah. Dari langit ketujuh sampailah ke Baitul Ma'mur, sampailah ke Sidratul Muntaha, lalu berjumpa dengan Allah. Bukan berarti Allah itu bertempat, enggak, tapi di sini Allah menghendaki, Allah menghendaki Nabi Muhammad berjumpa dengannya. Dan berarti Allah itu ada di sebuah tempat. Kalau bertempat berarti makhluk. Jadi yang butuh tempat itu bukan Allah, tapi Nabi Muhammad. Ba'da an azana Jibrilu alaihissalam, setelah Jibril mengumandangkan azan, dan setelah wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini imam, setelah
Jibril mengumandangkan azan, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW sholat bersama para malaikat, para nabi dan para mursalin, dan beliau pun menjadi imam sholat 2 rakaat bijamil anbiya wal mursalin, bersama para nabi dan para rasul fi baitil muqaddas, di baitil maqdis. Jadi nampak jelas perjalanan Isra wal Mi'raj itu terjadi di Mekah menuju Baitul Maqdis. Makanya masjid Baitul Maqdis itu masjid yang istimewa karena disinggahi oleh Rasul untuk menuju mencoba kepada Allah. Kan sebutkan ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan di situ Allah terangkan allazi barakna haulahu, yang mana kami berkahi sekelilingnya. Di tempat itu penuh dengan barokah. Ini Allah tegaskan di surat Al-Isra ayat pertama. Nah, perjalanan Isra wal Mi'raj ini kan nggak baca kita terima dengan akal, tapi cara terimanya itu dengan iman, dengan keyakinan bahwa benar Rasulullah itu mengadakan perjalanan Isra wal Mi'raj, dan beliau itu bukan berjalan sendiri, tetapi di situ ayatnya asra. Asal itu maknanya diperjalankan di malam hari. Kama qala Zainal Abidin Al-Barzanji min al-Qawil, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Zainal Abidin Al-Barzanji dalam bentuk nazaman Bahar Tauhid. Wa muthalla fi Baitul Muqaddas jumi'an, dan ketika Rasulullah SAW sampai di Baitul Maqdis jumi'at, maka dikumpulkanlah untuk Rasulullah ar-rusul, para rasul, wal amlaku, dan para malaikat, ma'a kulli rohadi, beserta setiap yang mempunyai roh itu dikumpulkan kalau bisa disikok di situ, dan Nabi menjadi imam, jadi pemimpin umat pada waktu itu untuk melaksanakan sholat. Dan Nabi itu kan ketika Isra itu kan sempat sholat 5 kali, sempat sholat 5 kali. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi nanti ketika Mi'raj akan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Sempat singgah di Baitul Laham, sempat tinggal di Madinah, sempat tinggal di Sajaratul Musa, sempat singgah di Baitul Maqdis. Sholat 2 rakaat sampai 5 kali, mengindikasikan bahwasanya nanti Mi'raj Allah itu akan menunjuk mandat berupa sholat 5 waktu yang diwajibkan untuk baginda Nabi Muhammad dan juga umat. Wa qaddamahu Jibrilu shalla bi jam'ihi, lalu malaikat Jibril mengongkon baginda Nabi Muhammad untuk maju ke depan, mengisyaratkan supaya menjadi imam. Shalla bi jam'ihi, dan bersolat berjamaah dengan para malaikat dan para rasul. Imaman, beliau menjadi imam. Wahum lil haqqi aksaru izhan, dan inilah yang patut untuk kita yakini kebenaran. Fatahsulu, maka kesimpulannya annal Isra siyaruhu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bahwasanya yang dinamakan Isra adalah perjalanannya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa.
Wal urud, sementara pengertian daripada mi'raj adalah su'uduhu ila samawat, yaitu naiknya baginda Nabi Muhammad SAW ila samawati, menuju langit, hatta jawazaha muntahiyan ilal arsh, sampai melewati arsh. Walam yujawizuhu wa huma bi jasadihi sallallahu alaihi wasallam baruhihi makan. Dan perjalanan Isra wal Mi'raj ini terjadi dialami oleh baginda Nabi dengan jasad dan ruhnya. Berarti bukan mimpi, memangnya nyata. Jasad beserta ruh. Yang zotan, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan memang betul-betul sadar, lama-lama, bukan dalam keadaan tidur. Marratan wahidatan fi lailatin wahidatin, terjadi sekali dalam satu malam. Inda jumhuril muhaddisi, menurut pendapatnya para ulama hadis, wal fuqaha, dan ulama fiqih, wal mutakallimina, dan juga ulama tauhid. Wa tawaradat alaihi zawahirul akhbar as-sahihah wa la yanbaghi al-udul anhu, dan ada sebagian pendapat menurut beberapa lahirnya, zahirnya khabar yang sahih, dikatakan waqa'al Isra wal Mi'raj marratan manama. Dalam satu pendapat dikatakan bahwasanya terjadinya Isra dan Mi'raj itu satu kali, hanya satu kali dalam keadaan tidur, wa marratan yaqzatan, dan satu kali dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan sadar, Isra terjadi sekali dan Mi'raj pun terjadi sekali. Wakila al-Isra fi lailatin wal Mi'raj fi lailatin. Ada yang mengatakan Isra terjadi satu malam dan Mi'raj pun terjadi dalam satu malam. Wakila, ada juga pendapat mengatakan al-Isra yaqzatan, Isra terjadi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, wal Mi'raj manaman, sementara Mi'raj dalam keadaan tidur. Wakila, dan dikatakan al-khilaf fi annahu yaqzatan aw manaman khasun bil Mi'raj. Terjadinya khilafiyah di antara ulama ini, bahwasanya keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur itu khusus pada Mi'rajnya baik, bukan pada Isra-nya. Wakila, ada juga mengatakan pendapat usriya bihi marrataini yaqzatan, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam diisrakan sebanyak 2 kali, yaqzatan dalam keadaan terjaga, keadaan sadar. Al-ula bila mi'rajin, perjalanan pertama Israel tanpa Mi'raj. Wasanya bihi, dan perjalanan yang kedua itu disertai dengan Mi'raj. Wal Isra sabitun bil kitab was sunnah wa ijma'il muslimin, dan perjalanan Isra ini ditetapkan dinas di dalam Al-Quran maupun sunnah, dan juga kesepakatan para ulama. Faman angkarahu, maka barang siapa yang mengingkari perjalanan Isra wal Mi'raj, maka dihukumi kafir. Ini kalau perjalanan Isra itu berarti perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa, itu dinas di dalam Al-Quran, sunnah maupun ijma'. Nah,
Barang siapa yang mengingkari perjalanan Isra dihukumi kafir. Sementara wal mi'raj, perjalanan mi'raj berarti naiknya baginda Nabi Muhammad menuju langit ketujuh sampai ke Baitul Ma'mur, sampai kepada Sidratul Muntaha, itu sabitun bil ahadisi al masyhurati, telah didekatkan di dalam beberapa hadis yang sudah masyhur. Faman angkarahu, maka barang siapa yang mengingkari mi'raj. Kalau tadi kan mengingkari Isra. Kalau mengingkari Isra hukumnya kafir. Nah, kalau mengingkari mi'raj la yakfur, maka tidak dianggap kufur, bal yafsuk, akan tetapi dianggap fasik. Tahu fasik? Fasik itu apa fasik? Taat tapi masih galak maksiat. Nah, itu kalau kita tidak mempercayai hanya mempercayai Isra. Tapi kalau tidak sama sekali tidak mempercayai Isra, tidak mempercayai Mi'raj, hukumnya kafir. Hakaza qalahu al-Baijuri, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Baijuri. Jadi intinya perjalanan Isra wal Mi'raj ini harus kita yakini dan harus kita imani. Dan perjalanan Isra wal Mi'raj ini menurut pendapat yang paling sahih itu adalah perjalanan yang memang dalam keadaan sadar, dengan jasad beserta ruh, bukan hanya ruh tapi jasad dan ruh. Nah, ini pendapat